Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya Faradila Mutia akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Asam Nukleat. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu asam nukleat. Nah, asam nukleat adalah salah satu makromolekul yang memegang peranan penting dalam kehidupan organisme karena di dalamnya tersimpan informasi genetik. Asam nukleat sering dinamakan juga polinukleotida karena tersusun dari sejumlah molekul nukleotida sebagai monomernya. Tiap nukleotida mempunyai struktur yang terdiri atas gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen atau basa nukleotida. Selanjutnya, ditemukan pada tahun 1869 oleh ahli biokimia Swiss Johann Fritz Mischel. Mischel menemukan adanya senyawa organik yang tidak biasa dalam inti sel. Senyawa yang tidak biasa ini karena mengandung kedua nitrogen dan fosfor, selain karbon, hidrogen, dan oksigen. Sebelum asam nukleat ditemukan, nuklein ditemukan terlebih dahulu. Nuklein adalah senyawa organik berisi elemen. Penelitian menunjukkan bahwa berbagai bentuk nuklein terdapat pada bagian sel lain, bukan dalam inti sel. Asam nuklein ini merupakan bentuk modifikasi nuklein. Selanjutnya yaitu ada struktur asam nukleat. Asam nukleat adalah makromolekul yang terdapat sebagai polimer yang disebut dengan polinukleotida. Setiap polinukleotida terdiri atas monomer-monomer yang disebut nukleotida. Nukleotida tersusun dari basa nitrogen, gula pentosa, dan asam fosfat. Ada dua jenis utama asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Selanjutnya ada basa nitrogen. Basa nitrogen merupakan turunan senyawa dari heterosiklik induk, pirimidin, dan purin. Berikut adalah senyawa turunan dari pirimidin dan purin. Gula pentosa, ada dua jenis pentosa yang ditemukan pada asam nukleat, yaitu deoksyderibosa dan deribosa. Kedua jenis pentosa ini terdapat pada nukleotida dalam bentuk beta-furonosa. Selanjutnya ada asam fosfat. Fosfat komponen ketiga dari nukleotida merupakan senyawa yang berasal dari asam fosfat H3PO4 bentuk ion. Berikut adalah gambar dari senyawa turunan asam fosfat. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu DNA. DNA atau DNA adalah asam deoksiribonukleotida yang terikat satu sama lain sehingga membentuk rantai polinukleotida yang panjang. Molekul DNA yang panjang ini terbentuk ada polimer yang terdiri atas molekul-molekul ikatan atom C nomor 3 dengan atom C nomor 5 pada molekul deoksiribosa dengan perantaraan gugus fosfat. Secara kimia, DNA mengandung karakteristik sebagai berikut. Memiliki gugus gula deoksiribosa, basa nitrogen guanin atau G, timin T, dan adenin A. Memiliki rantai heliks ganda antiparalel. Yang keempat, mengandung basa nitrogen antara kedua rantai sama banyak dan berpasangan spesifik satu sama lain. Contohnya, guanin selalu berpasangan dengan sitosin, G berpasangan dengan C, dan adenin berpasangan dengan timin, A berpasangan dengan T, sehingga jumlah guanin selalu sama dengan jumlah sitosin. Demikian pula dengan adenin dan timin. Di bawah adalah gambar struktur dari DNA. Baiklah, kita akan masuk ke dalam penjelasan apa itu RNA. RNA, asam ribonukleat, adalah salah satu polimer yang terdiri atas molekul-molekul ribonukleotida seperti DNA. Asam ribonukleat ini terbentuk oleh adanya ikatan antara atom C nomor 3 dengan atom C nomor 5 pada molekul ribosa dengan perantaraan gugus fosfat. Ada beberapa karakteristik dari RNA, yaitu yang pertama, terdiri dari rantai tunggal poliribonukleat. Yang kedua, hampir seluruhnya terdapat sitoplasma dan juga terdapat pada virus. Yang ketiga, ada 3 macam, yaitu mRNA, rRNA, tRNA. mRNA biasanya terdiri atas basa A, G, C, dan U, disintesis dalam inti sel pada proses transkripsi, pembawa informasi genetik dari DNA untuk sintesis protein, umurnya pendek, mengalami degrasi atau resistensi. RNA, bagian terbanyak dari RNA dalam sel biasanya terdapat 80%, merupakan 60% dari berat ribosom, bahasanya AGCU. tRNA adalah molekul yang kecil, bahasanya adalah AGU,
yang terektimilasi. Jumlahnya hanya sedikit dari total RNA dalam sel. Mengangkut atau transport asam amino spesifik ke ribosom untuk proses sintesis protein. Nah, berikut gambar dari struktur RNA yang terdiri atas sitosin, guanin, adenin, dan urasil. Nah, apa sih perbedaan antara DNA dan RNA? Pada DNA ditemukan dalam nukleus yaitu kromosom, mitokondria, dan kloroplas. Sedangkan RNA ditemukan dalam sitoplasma, terutama dalam ribosom dan juga nukleus. Yang kedua, pada DNA berupa rantai panjang dan ganda atau double helix. Sedangkan pada RNA berupa rantai pendek dan tunggal. Yang ketiga, DNA fungsinya berhubungan erat dengan penurunan sifat dan sintesis protein, sedangkan RNA berfungsinya berhubungan erat dengan sintesis protein. Yang keempat, DNA kadarnya tidak dipengaruhi oleh aktivitas protein, sedangkan RNA kadarnya dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Yang kelima, basa nitrogen terdiri dari purin, yaitu adenin dan guanin, pirimidin, yaitu timin dan sitosin. Sedangkan RNA, basa nitrogennya yang terdiri dari purin adalah adenin dan guanin, sedangkan pirimidin, urasil, dan sitosin. Yang keenam, komponen gulanya deokribosa, yaitu ribosa, sedangkan RNA, komponen gulanya ribosa atau pentosa. Berikut perbedaan DNA dan RNA ditinjau dari struktur primer, sekunder, dan tersier. Struktur primer dari asam nukleat mengarah pada urutan nukleotida. DNA yaitu struktur primer dari DNA pada gambar menunjukkan segmen DNA DTGCA yang dibaca dari 5 ke ujung 3. Sedangkan RNA pada gambar menunjukkan segmen RNA yang dibaca ACGU dari 5 ke ujung 3. Berikut ini adalah gambar struktur sekunder terbentuk akibat basa pada nukleotida membentuk ikatan hidrogen. Setelah berikutnya struktur tersier DNA dan RNA. Untuk struktur tersier DNA timbul dari supercoil yang melibatkan heliks ganda yang dipelintir menjadi ketat. Sedangkan RNA yang single standar juga memiliki struktur tersier yang biasa disebabkan oleh ikatan hidrogen yang terjadi pada suatu strand itu sendiri dan kemudian mengalami lipatan. Apa sih fungsi asam nukleat? Nah, fungsi asam nukleat adalah molekul raksasa yang memiliki fungsi khusus yaitu menyimpan informasi genetik dan menurunkan pada keturunannya. Susunan asam nukleat yang menentukan apakah makhluk itu menjadi hewan, tumbuhan, maupun manusia. Begitupun susunan dalam sel. Apakah sel itu menjadi sel otot ataupun sel darah. Kesimpulan dari asam nukleat. Asam nukleat adalah salah satu makromolekul yang memegang peranan sangat penting dalam kehidupan organisme, karena di dalamnya tersimpan informasi genetik. Asam nukleat dibagi menjadi dua jenis, yaitu DNA dan RNA. DNA merupakan jenis dari asam nukleat yang mempunyai pita berpilin ganda, mengandung gula deokribosa, basa nitrogen adenin, sitosin, guanin, dan timin. Sedangkan RNA mempunyai pita berpilin tunggal, mengandung gula ribosa, basa nitrogen adenin, sitosin, guanin, dan urasil. Berperan dalam sintesis protein serta berada dalam inti sel sitoplasma. Beberapa fungsi asam nukleat adalah menyimpan, menstramisi, dan menstralisi. Beberapa fungsi asam nukleat adalah menyimpan, menstralisi informasi genetik, metabolisme antara intermediari metabolis, dan reaksi-reaksi informasi energi. Baiklah teman-teman sekalian, hanya itu bahan yang saya sampaikan. Jika teman-teman ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan kepada saya. Terima kasih. Baiklah, saya Elsa Damayanti ingin bertanya. Senyawa
lagi lah. Saya Elsa Damayanti ingin bertanya, senyawa apa yang akan diperoleh apabila suatu asam nukleat dihidrolisis secara sempurna? Itu saja. Terima kasih. Baiklah Elsa, ditunggu sebentar untuk jawabannya ya. Baiklah Elsa Damayanti, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, apabila suatu nukleoprotein dihidrolisis sempurna, akan dihasilkan protein, asam fosfat, pentosa, basa purin, atau pirimidin. Bagaimana Elsa, apakah dapat diterima? Terima kasih atas jawabannya. Saya bisa terima. Selanjutnya, adakah teman-teman yang ingin bertanya lagi? Saya Finullah ingin bertanya, kenapa asam nukleat dapat menentukan jenis makhluk hidup? Terima kasih. Baiklah, Hafinilullah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Karena di dalam asam nukleat atau DNA terkandung kode-kode genetik berupa susunan basa nitrogen yang menentukan akan menjadi suatu MH itu kelak. Kode-kode tersebut akan berperan dalam sintesis bahan, dasar atau protein yang dibutuhkan MH tersebut untuk dapat bertumbuh dan berkembang menjadi spesies tertentu. Bagaimana Finalullah, apakah dapat diterima? Bisa. Selanjutnya masih ada beberapa pertanyaan lagi yang boleh diajukan. Adakah yang ingin bertanya lagi? Saya Faradila ingin bertanya, mengapa jika struktur sel yang menyusun suatu jaringan terganggu, maka secara otomatis makhluk hidup yang disusun oleh sel tersebut juga mengalami gangguan? Terima kasih. Ya, Faradila, pertanyaannya bagus sekali ya. Baiklah, saya akan menjawab. Struktur sel berupa organel-organel di mana organel ini membuat bagian-bagian yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Sehingga struktur sel rusak, misalnya organel mitokondria, mengalami kerusakan yang berfungsi untuk mengolah energi, maka makhluk hidup tersebut akan kekurangan energi dan mengakibatkan kematian. Bagaimana Faradila? Apakah dapat diterima? Bisa, terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya boleh diajukan ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Hanifah. Asam nukleat merupakan biopolimer dan monomer penyusun adalah nukleotida. Pada setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen, yaitu basa nitrogen, heterosiklik berupa purin atau pirimidin, gula pentosa, dan gugus fosfat. Molekul nukleotida akan membentuk asam nukleat dengan membentuk ikatan fosfodiester, di mana gugus 5 fosfat pada unit nukleotida akan berikatan dengan gugus 3 hidroksil pada unit nukleotida lainnya. Bagaimana Hanifah, apakah dapat diterima?
Ya, terima kasih Hanifah. Untuk selanjutnya, adakah teman-teman yang ingin bertanya lagi? Waktu kita sudah tidak banyak lagi ya, tolong lebih cepat. Terima kasih. Baiklah, saya Saya, Gandari. Faradila Maulidina, akan bertanya, bagaimana cara membedakan pasangan AT dan GC? Terima kasih. Ya, baik Faradila Maulidina, saya akan menjawab pertanyaan dari kamu. Yaitu, dua jenis pasangan basa mempunyai jumlah ikatan hidrogen yang berbeda. Pasangan AT memiliki 2 ikatan hidrogen, sedangkan pasangan GC memiliki 3 ikatan hidrogen. DNA yang mengandung pasangan basa GC yang lebih tinggi stabil daripada DNA yang berpasangan GC rendah. Bagaimana Faradila Maulidina, apakah dapat diterima? Baik, terima kasih jawabannya. Untuk ada yang ingin bertanya lagi, saya buka satu pertanyaan lagi. Baiklah, saya Gandari Riz ingin bertanya. Coba jelaskan di mana asam nukleat berperan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Gandari Riz. Transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dari suatu pita cetakan DNA atau DNA sense. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Tahap ini dapat berlangsung di dalam sitoplasma dengan diawali proses pembukaan rantai ganda yang dimiliki oleh DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Bagaimana Riris? Apakah dapat diterima? Baik, terima kasih jawabannya. Baiklah teman-teman, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan. Pertanyaannya dengan pertanyaan yang sangat bagus. Baiklah, sampai sini saja pertemuan kita hari ini. Saya akan mengakhiri presentasi saya. Terima kasih atas waktu yang teman-teman berikan untuk saya menjelaskan tentang materi dari asam nukleat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.